Bab 879. Sekarang Linda tidak memiliki apa-apa. Hanya tersisa 2 orang pengawal. Tapi, kualifikasi 2 pengawal itu biasa-biasa saja. Mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang Devina. Mobilnya terus ditabrak oleh mereka hingga melaju ke tepi jembatan. Jika ditabrak sekali lagi, mereka akan masuk ke sungai dan pecah menjadi kepingan. Linda berteriak putus asa. Devina Wollens. Wanita jalang dasar wanita racun. Pas di momen kritis ini, sebuah mobil SUV melaju kemari dan menabrak mobil bermodifikasi hitam itu. Mobil itu hampir jatuh ke jembatan. Untungnya mereka berhasil lompat keluar dan melarikan diri dengan cepat. Kedua tangan Linda memegang pegangan tangan di mobil. Ia gugup. Jantungnya berdetak keras, ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Jantungnya hampir melompat keluar. Kedua pengawal itu ketakutan. Benar-benar gemetar. Di saat ini, ada orang yang mengetuk jendela mobil. Linda melihatnya dan ikas membuka pintu mobil. Thomas. Kamu, Nona Linda. Tuan Daniel mengirimku untuk menyelamatkanmu. Thomas berkata dengan acuh tak acuh. Biar aku beritahu dulu. Tuan Daniel sudah tahu dalang di balik insiden 2 tahun lalu adalah Devina. Wanita itu menyuruhmu ke Thailand untuk membunuh Nona Tracy. Sekarang, ia perlu kamu menjadi saksi mahkota dan menyediakan segala buku. Jika kamu bersedia, maka ikut denganku. Jika tidak, anggap saja kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku, Linda tentu saja tahu apa yang dimaksud dengan saksi mahkota ini. Ia harus membantu Daniel mengekspos Devina. Di saat bersamaan, kejahatan yang ia lakukan dulu juga tidak bisa lepas dari hukuman. Dengan kata lain, ia harus menjalani hidup di penjara selama sisa hidupnya. Ia tidak ingin di penjara, tetapi jika ia tidak menjadi saksi mahkota dan tidak bekerja sama dengan Daniel, bukankah dia akan segera kehilangan nyawanya? Setujuilah Nona kedua. Pengawal membujuknya dengan cemas. Selama masih hidup, maka akan ada harapan. Segalanya dapat dimulai dari awal. Jika sekarang mati, maka tidak ada kesempatan tersisa lagi. Negara Thailand tidak ada aturan hukuman mati. Kejahatan yang kamu lakukan dulu, mungkin hanya akan dipenjara belasan tahun. Nanti kami akan mencari cara untuk meringankan hukuman. Pokoknya itu lebih baik daripada mati dicelakai orang sekarang. Pengawal lainnya juga membujuknya. Benar kata kalian, Linda sudah tidak memikirkan banyak hal lagi. Sekarang ia harus melindungi nyawanya dulu. Baiklah, aku setuju. Ini baru benar. Thomas memberi isyarat tangan. Hartono segera menjemput Linda dan 2 pengawal lainnya ke mobil mereka. Setelah naik mobil, Linda tiba-tiba teringat satu hal penting. Ia lekas bertanya. Daniel sama sekali tidak berencana menikahi Victoria kan? Hari ini dia ke rumahku hanya agar aku melihatnya. Juga sekalian menjelaskan kepada Tuan Johnson. Memutuskan hubungan. Thomas menambahkan. Aku paham. Linda paham. Daniel sengaja membocorkan informasi kepadaku. Sengaja pergi ke rumahku. Sengaja bertemu denganku. Sengaja agar aku mengira ia akan menikahi Victoria. Ia tahu. Aku pasti main tangan dengan Victoria dan tahu ayahku pasti melindungi Victoria. Lalu mengusirku keluar. Dengan begitu, orang Devina baru ada kesempatan untuk membunuhku. Kemudian kalian muncul menyelamatkanku. Sedangkan aku akan dengan sukarela menjadi saksi mahkota. Kamu sangat pintar. Thomas meliriknya dari kaca spion belakang. Yang pintar adalah Daniel. Menertawakan dirinya sendiri. Jelas-jelas ia tidak melakukan apa-apa. Malah semua berada dalam kendalinya. Linda, Tuan Daniel hanya ingin kamu mengetahui kenyataan. Thomas berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah hal baik bagimu. Benar. Ini adalah hal baik. Linda tersenyum pahit. Jika tidak ada dia, aku akan mengira ayah paling menyayangiku. Aku bahkan mengira entah apa yang kulakukan. Aku tetap akan menjadi nona kedua Hilton yang terhormat. Sekarang aku sudah tahu. Aku terlalu naif. Dulu ayah menyayangiku, karena aku dapat membantunya dalam berbisnis. Sekarang ia melindungi Victoria, karena Victoria dapat membantu keluarga Hilton. Di hadapan kepentingan, hanya ada keuntungan dan kerugian. Tidak ada kasih sayang keluarga. Bab 880. Thomas tidak bicara, hanya mendesah di dalam hati.
Semua orang berkata Tuan Johnson orang yang jujur dan lembut. Sebenarnya ia adalah orang yang penuh dengan kelicikan. Bahkan, putrinya sendiri menjadi bidak catur di tangannya. 40 triliun itu bukankah hanya kekosongan belaka? Akhirnya Linda paham. Berdiri di antara keluarga Wallens dan keluarga Moore dan juga Devina Wallens itu. Di antara mereka bertiga, pada akhirnya keluarga Hilton tetap akan hancur. Jadi, kembali pada Tuan Daniel adalah akhir terbaikmu, bujuk Thomas. Benar, tiba-tiba ada cahaya rumit di dalam matanya. Ia menutup mata sambil berkata kepada Thomas, ada hal yang ingin kukatakan langsung pada Daniel. Baik, Thomas menelepon nomor Daniel. Dengan cepat telepon itu tersambung. Halo, Tuan Daniel. Ada yang ingin dibicarakan Nona Linda padamu. Thomas membuka mode pengeras suara dan memberikan ponsel kepada Linda. Daniel, Linda berbicara dengan serius menghadap telepon itu. Aku bisa memberimu segala bukti Devina yang menyuruhku membunuh Tracy dan juga bersedia menjadi saksi mahkota di pengadilan. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu harus menyetujuiku secara langsung. Katakanlah, Daniel sangat tenang. Aku ingin kamu membantuku. Linda berkata dengan sepatah-sepatah. Jika suatu hari Tracy mencariku untuk balas dendam, kamu harus menjamin keselamatanku. Ketika mendengar ucapan ini, Thomas tertegun, ia mendesah di dalam hati. Walaupun Linda orang yang keras namun ia sangat cerdik. Ia mengetahui banyak hal. Selain itu ia sangat tahu jelas keadaannya sendiri. Oleh karena itu ia begitu handal. Di saat bersamaan ia juga sangat tahu ancaman terbesar bagi dirinya bukanlah Devina, melainkan Tracy. Jadi, dia ingin Daniel berjanji padanya. Daniel yang berada di seberang telepon terdiam. Sebenarnya sejak awal ia dapat menggunakan cara ini, memaksa Linda menyerahkan bukti dan melaporkan kejahatan Devina. Tetapi, dia tidak pernah menggunakannya, karena dia tahu, Linda pasti menggunakan janji sebagai syarat pertukaran. Sedangkan jika ia setuju, kesalahpahaman yang tak terselesaikan di antaranya dengan Tracy akan semakin banyak. Jadi, dia tidak ingin melakukan hal itu. Sekarang keadaan memaksa, di dalam dan di luar. Keluarga Wallens dipenuhi musuh dan tak mau mengambil langkah ini. Aku hanya punya satu permintaan. Ini, Linda menjadi lebih tenang. Jika kamu tidak menjamin keselamatanku, untuk apa aku menjadi saksi mahkota? Toh pada akhirnya aku pasti dibunuh oleh Tracy. Kenapa aku harus mendekam di penjara dulu? Aku sudah mendengarnya. Tracy yang sekarang tidak lebih lemah dari Devina. Jika dia datang mencariku balas dendam, mungkin aku akan mati lebih cepat. Jika begitu, lebih baik aku melarikan diri ke luar negeri. Mungkin lebih banyak peluang hidup. Baik, aku berjanji. Daniel akhirnya bicara. Tapi, aku hanya menjamin selama 1 tahun. Setelah masalah Devina selesai, aku akan menjamin keselamatanmu dalam 1 tahun. Nanti, aku akan memberimu uang dan menjauhlah sejauh mungkin. Jika kamu ditangkap oleh Tracy lagi, aku tidak akan main bantumu lagi. Baik, sepakat. Linda sangat berantusias di dalam hati. Ia tahu jelas tidak ada yang dapat melindunginya seumur hidup. Daniel berkata demikian adalah janjinya sebagai seorang pria. Setelah masalah Devina selesai, mungkin keluarga Moore dan keluarga Wallens juga akan berselisih. Mereka akan sangat sibuk, tidak akan peduli padanya. Lalu, dalam perlindungan Daniel, ia akan melarikan diri dari kota Bunaken. Melarikan diri ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya, lalu memulai kehidupan baru. Jaga dirimu baik-baik. Daniel menutup telepon. Thomas mengantarkan Linda ke villa di pinggiran kota. Setelah mengurusi Linda dan kedua pengawalnya, ia berpesan, di sini ada pelayan yang akan melayani kalian. Di sekeliling juga ada pengawal yang akan melindungi kalian. Selama kalian tidak berkeliaran, maka di sini akan sangat aman. Tunggu waktu yang tepat. Aku baru datang menjemput kalian. Baiklah, Linda melihat rumah itu. Rumah itu tak buruk. Sekarang aku terluka. Panggil Lily kemari mengobatiku. Bab 881. Lily sedang menjaga tuan besar. Besok akan ada dokter dan perawat yang datang merawatmu. Tetapi sebelumnya, kamu harus menyerahkan buktimu dulu. Thomas sangat tegas. Tidak ada toleransi. Linda tahu dirinya sekarang sudah tak ada pilihan.
Ia berkata sambil mengernyitkan kening. Beri aku laptop. Thomas memberi kode mata. Hartono lekas mengeluarkan laptop Linda mengoperasikannya. Lalu menampilkan sebuah dokumen. Ia langsung mengirimnya ke email Daniel. Kamu bisa telepon untuk memastikannya. Thomas lekas menelepon. Rian dari seberang telepon menjawab. Sudah diterima. Baik, Thomas menutup telepon dan berkata kepada Linda. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Kemudian, ia memutar badannya dan pergi. Ketika melihat mereka pergi, Linda akhirnya menghela napas lega. Ia duduk di atas sofa dengan ujung bibir terangkat. Tersenyum pahit tak berdaya. Tak disangka, aku akan ada hari ini. Tidak apa. Selama dapat bekerja sama dengan Presdir Daniel, kita akan segera bebas kembali. Kedua pengawal sangat optimis. Kalau tahu sejak awal Tracy adalah orang dari keluarga Moore, maka aku tidak akan mendengar perintah dari Devina, pergi ke Thailand untuk membunuhnya. Linda sangat menyesal. Wanita beracun itu memanfaatkanku. Dirinya sendiri malah bersih lepas dari kejahatan. Sekarang Presdir Daniel sudah berjanji akan menjamin keselamatanmu. Maka tidak akan ada masalah, ucap pengawal. Walaupun seperti itu, tetap saja aku merasa tidak aman. Linda mengernyitkan kening. Kamu tidak tahu. Tracy sekarang begitu hebat. Waktu itu di perjamuan Taman Luke Hills. Auranya itu dan terlebih lagi ada keluarga Moore di belakangnya. Ia ketakutan ketika mengingat kejadian itu. Tetapi ia lekas menggeleng-gelengkan kepala dan menenangkan dirinya sendiri. Tidak, jangan takut. Entah seberapa hebat dirinya ia juga tak mampu mengalahkan Daniel. Aku sangat memahami Daniel. Ia orang yang sangat berprinsip. Hal yang ia janjikan, pasti ia sanggupi. Begitu memikirkan ini, hati Linda semakin lega. Villa Bukit sisi utara. Setelah selesai memeriksa ketiga anak, para dokter anak terkenal berkata kepada Tracy dengan serius. Tuan Muda Carlos baik-baik saja. Ia hanya sedikit demam. Tuan Muda Charles dan Tuan Putri Carla demam tinggi. Mereka harus segera ke rumah sakit. Cepat siapkan mobil. Tracy lekas mendesak. Baik, Paula mengatur sebuah mobil Rolls-Royce limousine, lalu menggendong tiga anak ke mobil. Di dalam mobil, beberapa dokter anak memberi saran. Rumah sakit anak terbaik di kota Bunaken adalah Rumah Sakit Kasih. Aku sarankan kalian ke sana. Baik, pergi ke Rumah Sakit Kasih, perintah Tracy tanpa berpikir. Baik, tak lama kemudian, rombongan mobil itu tiba di Rumah Sakit Kasih. Orang-orang rumah sakit tidak mengenal mereka, apalagi sekarang sudah mencapai 1:30 subuh. Dokter yang bertugas pun kekurangan orang. Ketika Tracy dan yang lainnya turun dari mobil, mereka buru-buru masuk ke dalam rumah sakit dan tidak ada yang melayani mereka. Para dokter anak itu lekas menghubungi Lily. Tracy baru saja ingin marah. Lily sudah membawa orang-orangnya kemari dan berseru memanggilnya dari jauh. Nona Tracy. Tracy menoleh kepala dengan spontan. Ia tertegun ketika melihat Lily. Wajah orang ini sangat familiar. Ia yakin dulu ia mengenal wanita ini. Hanya saja ia tidak ingat siapa orang ini. Aku Lily. Lily sangat berantusias, Anda tidak ingat aku. Dokter Lily, ini rumah sakitmu. Naomi mengenal Lily. Saat di Taman Luke Hills, Lily banyak membantu Tracy ketika penyakit lamanya kambuh. Hanya saja, saat itu Tracy tidak sadarkan diri jadi tidak melihat Lily. Iya, Lily menganggukkan kepala. Aku menerima telepon dari rumah sakit. Aku menebak pasti kalian yang datang. Jadi bergegas kemari. Ada apa ini? Siapa yang sakit? Tuan Muda dan Tuan Putri kami. Naomi menunjuk tiga anak yang berada di kamar pasien. Lily menoleh. Mau tak mau tercengang. Bukankah ini Tuan Muda dan Tuan Putri Wollens? Kenapa menjadi milik keluarga Moore? Ibu dan anak sudah saling mengenal. Bab 882. Lily orang yang cerdas. Ia lahu. Karena keluarga Wollande tidak mengabarkan informasi hilangnya tiga anak kepadanya, maka berarti anak-anak diserahkan kepada Tracy secara damai. Kalau begitu, ia tidak perlu sengaja menghambatnya. Lily ikhlas mengurus pemeriksaan untuk tiga anak. Tracy terus menjaga di sana. Meskipun ingatannya belum pulih, tetapi cinta ibu adalah sebuah kenyamanan. Anak-anak baru kembali ke sisinya dan langsung sakit. Lah sangat merasa bersalah. Di saat bersamaan, ia sedang mengintrospeksi diri sendiri.
Kenapa tidak lebih awal mengenal anak-anak malah membiarkan anak-anak tersiksa kerinduan dan juga membuat anak-anak harus menyelinap untuk menemuinya, hingga peluang ini dimanfaatkan oleh orang jahat. Nona, jangan merasa bersalah. Anak-anak akan baik-baik saja. Naomi dapat menebak pemikiran Tracy. Ia menghiburnya dengan tenang. Suhu tubuhnya sudah normal. Lily melepaskan maskernya dan berkata kepada Tracy, "Kita pantau lagi 1 malam. Besok pagi jika demamnya tidak tinggi lagi, maka sudah baik-baik saja." Baguslah kalau begitu. Akhirnya Tracy menghela napas lega. Ketika melihat ketiga anaknya tidur nyenyak, ujung bibirnya naik. Ia pun tersenyum. Setelah melalui kejadian itu, akhirnya mereka lelah juga. Lily memandang ketiga anak, juga merasa sangat akrab. Ada aku yang menjaganya. Anda kembalilah istirahat. Malam ini aku akan menemani mereka di sini. Tracy duduk di atas sofa. Kalian keluarlah. Jangan mengganggu anak. Baiklah. Tekan tombol bel kapanpun Anda membutuhkanku. Lily membuat gestur tangan. Para perawat mundur perlahan. Aku meminta Paula pulang untuk mengambilkan baju ganti untuk Anda. Naomi berbisik kepadanya. Tracy menganggukkan kepala. Lalu Naomi juga keluar. Di kamar itu, hanya tersisa ibu dan 3 anak, serta Roxy. Roxy tidak sakit, tetapi dia terus menemani 3 anak. Sebelumnya saat anak-anak sedang dirawat, ia terus melihat dari samping. Ketika Carla mual dan muntah, ia mengepakkan sayapnya dengan cemas. Ketika Charles mengigau, ia menggunakan kepala kecil berbulunya menggesek-gesek pipi Charles. Seolah sedang menenangkannya. Ketika Carlos tidak bisa tidur nyenyak, ia menepuk ringan pundak Carlos dengan menggunakan sayapnya. Sekarang 3 anak sudah tertidur. Roxy terbang ke pundak Tracy, lalu menggunakan kepala kecil berbulunya menggesek-gesek ke pipi Tracy. Ia memanggil dengan suara kecil, "Mami." "Siapa namamu?" Tracy mengelus sayapnya dengan lembut. "Roxy, Roxy," jawab Roxy dengan suara kecil. Tracy tercengang. Lalu ia tertawa. "Baiklah, pantas saja dulu ketika memberi nama burung elang. Nama ini melintas dalam benakku. Ternyata seluruh memori telah mendarah daging. Apapun yang telah terjadi, tidak akan bisa dihapus. Segala memori itu hanya terkunci sementara, bukan dilupakan sepenuhnya. Mami, Mami." Roxy mengepakkan sayap dan memanggil dengan lembut. "Nenek, Nenek." Ketika mendengar nama ini, Tracy mulai tampak sedih. Matanya sudah basah. Ia tiba-tiba merasa sangat bersalah. Di saat bersamaan juga cemas. Ketika anak-anak bangun nanti, apakah mereka juga seperti Roxy? Menanyakan nenek di mana? Bagaimana ia harus menjawab nanti? Mami telah kehilangan nenek. Nenek tidak akan pernah kembali lagi. Hati Tracy seperti disayat pisau ketika mengingat hal ini. "Mami, jangan menangis." Roxy menggunakan kepala kecilnya menggosok dagu Tracy, seolah sedang menenangkannya. Walaupun dia hanya seekor binatang, tapi dia sangat mengerti. Ia memahami kesedihan dan kebahagiaan manusia. Tracy menarik napas dalam-dalam, mengendalikan suasana hatinya, lalu menepuk Roxy dengan ringan. Kemudian memandang 3 anak dan membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Entah apapun resikonya, ia ingin anak-anak berada di sisinya untuk selamanya. Tidak akan pernah berpisah dengan mereka lagi. Bab 883. Setelah Lily meninggalkan kamar pasien, ia diam-diam menelepon Ryan memberitahu situasi di rumah sakit kepadanya. Saat Ryan mendengar 3 anak sakit, ia bergegas ke ruang kerja untuk melaporkan hal ini. Kebetulan Daniel sedang sibuk mengurusi masalah perusahaan. Ketika mendengar kabar ini, ia langsung menghentikan aktivitasnya. Kenapa bisa sakit? Jangan-jangan terluka. Bukan. Ryan menggelengkan kepala. Lily bilang, ketiga anak tidak terluka. Hanya demam tinggi belum turun. Seharusnya karena guncangan yang keras. Siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Daniel lekas mengambil jasnya dan berlari keluar. Hartono. Siapkan mobil. Baik. Di rumah sakit, Tracy memeluk Roxy. Duduk bersandar di sofa. Ia memandang 3 anak dengan hening. Mereka semua tidur terlelap. Tetapi karena tubuh mereka tidak nyaman, kening kecil mereka masih berkerut. Di saat ini, Lily mengetuk pintu mengecek suhu tubuh anak, lalu lekas melapor. Suhu tubuh sudah stabil, seharusnya akan baik-baik saja.
Aku akan meminta orang menyiapkan kamar di sebelah. Anda istirahatlah. Tidak perlu. Aku menemani mereka di sini. Tracy melihat jam tangan. Sudah pukul 4 subuh. Kamar sebelah untuk pengawalku saja. Tolong bilang pada mereka. Baik, Lily memberikan Tracy sebuah selimut. Lalu meninggalkan kamar itu. Tracy menggunakan sudut selimut menyelimuti Roxy yang baru saja tertidur. Lalu menangkup dagunya lanjut memandang anak-anak yang terbaring di atas ranjang. Jelas-jelas ia sangat lelah. Tetapi ia tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memandang mereka. Ketika melihat mereka tidur lelap, hatinya merasa sangat puas dan damai. Ia hanya berharap momen ini dapat berhenti, agar ia dapat sering menemani anak-anaknya. Tiba-tiba, sesosok tubuh terlihat melalui celah di bagian bawah pintu. Tracy menoleh kepala dengan cepat, mengambil pistolnya, berdiri dan bersembunyi di belakang pintu tanpa bersuara. Pintu kamar pelan-pelan dibuka. Sesosok tubuh tinggi dan ramping berjalan masuk. Tracy lekas menodong pistol itu ke arahnya. Tetapi orang itu merebut pistolnya secepat kilat. Kemudian menahan leher dan mengarahkan pistol ke keningnya. Gerakan ini dilakukan dalam 1 detik. Secepat kilat. Lalu, ketika kedua orang ini saling melihat wajah satu sama lain, mereka mau tak mau tercengang. Siapa? Lancang. Dari luar. 8 pengawal wanita keluarga Moore dan 8 pengawal laki-laki keluarga Wollens mengeluarkan pistol saling menodong satu sama lain. Situasi tegang dan saling berkonfrontasi. Seorang perawat yang berjalan di antara kedua pihak, mengangkat tangan dengan tubuh gemetar. Ia menangis ketakutan dengan panik. Ampun. Daniel melepaskan Tracy. Menggunakan satu jarinya mengembalikan pistol padanya. Lalu memberi perintah kepada orang di luar. Salah paham, orang sendiri. Pengawal keluarga Wollens ikas menurunkan pistol. Tetapi, 8 pengawal wanita masih tetap menodong pistol ke arah mereka. Turunkan senjata, gumam Tracy. Kemudian, 8 pengawal wanita baru menurunkan pistol dan menyingkir ke samping. 2 sisi di koridor itu. Satu sisi berdiri 8 pengawal laki-laki. Satu sisi lain berdiri 8 pengawal wanita. Mereka saling memelototi satu sama lain dengan benci, seolah kapanpun siap berkelahi. Perawat wanita itu ketakutan hingga kedua kakinya tak berhenti gemetar, lalu lekas melarikan diri. Daniel menutup pintu. Untuk apa kamu kemari? Tracy memelototinya dengan dingin. Melihat anak-anak, Daniel berjalan ke tepi ranjang dengan pelan, lalu meraba kening 3 anak. Ia menghela napas lega ketika mengetahui anak-anak sudah tidak demam tinggi. Selesai lihat boleh pergi, ucap Tracy dengan dingin. Daniel mengabaikannya, melepaskan jas dan berjalan ke sofa. Ketika ia hendak duduk, ia hampir saja menduduki tubuh Roxy. Hei, Tracy bergegas maju. Tetapi karena kakinya terpeleset, badannya jatuh ke dalam pelukan Daniel. Daniel ikas mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi kedua tangannya malah menyentuh dadanya. Wajahnya membeku. Lalu menatap Tracy dengan tercengang. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyentuh bagian jantungnya. Ia menundukkan kepala, mengernyitkan Kioning, lalu melepaskan tangannya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.